Emang harus seberlebihan ini Pak Ustadz? Kalau kalian tidak mau menggambarkan bentuk emas yang kalian hilang itu, emas itu secara otomatis jadi milik Jajang. Hah? Gitu. Ya udah saya gambarin. Menurut kamu beneran Mas Ciko? Ya iya tuh. Siapa lagi yang punya emas gede kalau bukan Cek Iko? Beruntung ya Jajang. Dapat hadiah apa nanti dia? Enggak tahu, Dun. Saya teh nggak nanya kamu. Saya cuma mikir. Semoga gambarnya nggak sama ya Kang. Jangan suka berdoa yang tidak mungkin. Kamu belum pantas pakai emas sebesar itu. Berisik. Ini lagi konsentrasi. Ini Pak Ustadz. Benar bentuknya seperti ini, Jang? Agak mirip. Berarti bukan emasnya Cek Iko, Kang. Kalau mau mirip di fotokopi. Kalau digambar nggak mungkin sama. Bagaimana, Jang? Iyalah, itu mah saya anggap sama. Kan saya juga nemunya di depan rumah Kang Dadang waktu saya ngambil sampah. Alhamdulillah. Mana? Sini. Si Gofur sama si Jamil, sini. Biasa aja, Pak. Itu kan emas saya. Mana aja emasnya? Oh, nanti dulu. Katanya kalian mau mengasih hadiah kalau Jajang yang menemukan. Apa hadiah yang pantas buat Jajang? Bagaimana, Jang? Kamu mau dianggap saudaranya Iko atau ambil hadiah? Minta hadiah uang aja yang banyak, Kang. Buat biaya nikah kita. Kalau saya minta hadiah, dikasih apa, Cek? Oh, kita makan di restoran. Cuma begitu, jangan mau, Kang. Saya pilih dianggap saudara saja, Cek. Pilihan yang cerdas. Pak Ustadz jadi saksi ya. Mulai sekarang Jajang sudah saya anggap sebagai saudaranya Iko dan juga Dadang. Mana emasnya? Mana? Alhamdulillah. Gofur. Jamil. Gofur. Aduh sayang. Kesayangannya Mama. Keren Pak. Tok. Oh, tok. Dimakan dulu, Bang. Iya. Perutnya ini. Duduk. Bubur bikinan kamu enak. Masakan apapun yang kamu bikin selalu enak. Sayangnya gak jadi apa-apa, Kum. Bah, Akum pernah untuk mencoba menciptakan takdir Akum sendiri. Tapi kan gagal. Terus kamu berhenti menyesali kegagalan kamu.
Cuman itu yang aku bisa, Bah. Kum, karena kamu bisanya menyesali, kamu tidak belajar dari kegagalan kamu. Hidup kamu selalu dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga kamu tidak bisa menilai lagi siapa kamu dan yang mana lingkungan kamu. Kapan kamu bisa jadi kamu sendiri? Dan kapan kamu bisa menjadi bagian dari lingkungan? Kacang panggangnya enak ya Kang. Ternyata kacang panggangnya benar-benar dipanggang, tidak digoreng. Iya tukang datang, makanya saya nggak mau coba yang lain. Ini mah kacangnya teh lebih sehat dan nggak bikin gemuk. Enak pisan. Bos Idan teh kapan pulang ya Kang Inin? Saya juga nggak tahu Kang Datang. Mungkin sebentar lagi. Saya teh harus bagaimana tanpa Bos Idan? Kalau saya malah pusing mikirin biaya hidup. Maksud Akang? Uang saya sudah mau habis. Mau ngambil ke ATM, saya teh nggak berani. Kalau belum ada Bos Idan, takut dikira saya teh lancang. Terus bagaimana? Ya harus nunggu Bos Idan sampai datang. Pokoknya mudah-mudahan cukup dan saya teh harus berhemat. Ternyata kita teh memang tidak bisa hidup tanpa Bos Idan. Cobain lagi Kang. Akang sih udah dibilangin biar saya aja yang ngomong. Masih aja Akang ikutan ngomong. Akang diem juga, Pak Ustadz RW juga tahu. Itu emasnya Cek Iko, ya. Ya belum tentu tahu atuh Kang. Belum tentu tahu dari mana. Akang gak mau harus berbohong lagi, ya. Tahu begini, mending gak usah ke Pak Ustadz RW. Mending kita jual. Akang gak mau modal nikah dari uang gak halal. Dasar pelit. Ngasih hadiah udah nemu emas 80 gram. Cuma mau diajak makan-makan di restoran. Nyampe di rumah juga udah lapar lagi. Gak ada artinya. Sudah, kalau mikirin begitu terus, pahalanya nggak ada. Bersyukur saja, ya. Kan kita habis bantu orang kesusahan. Kasihan si Dadang. Nemuin emas Kang Dadang, hadiahnya tidak dikasih apa-apa. Dikasih Dun, tapi dikasih makan. Itu juga termasuk hadiah, Sum. Hadiahnya makan-makan. Untung kan bukan kita yang nemuin. Saya mah dari awal juga sudah males. Kalian saja yang tergiur. Kita semua kan sudah tahu bagaimana Kang Dadang dan Cek Iko. Tapi kan sebagai warga yang baik, kita harus saling bantu. Amal, tanpa pamrih atuh Kang. Siapa yang pamrih, Sum? Cek Iko sendiri yang nawarin hadiah. Semua orang pasti senang atuh. Saya sih sudah nebak kalau hadiahnya bakal asal-asalan. Makanya jadi males. Cek Iko itu ngiming-ngiming hadiah biar semua orang pada bantu nyari. Cara minta bantuannya aja sudah tidak benar. Mainin semua warga yang mau bantu. Iya juga ya, Kang. Tapi yang jelas kan emasnya sudah ketemu. Cikohnya sih mungkin seneng. Tapi yang nemuinnya kayaknya nyesal sudah ngembaliin. Modal kawin nemu emas. Taunya dia cuma makan. Kalau cuma makan, cukup nasi kotak kan. Bener Don. Iya cuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Popon mau kemana? Mau kesini atuh Cek, mau beli nasi. Popon mau beli nasinya 2, lauknya ayam goreng sama sambal goreng kentang Cek. Dipisah ya? Iya Pon.
Teh Mimin, tolong buatin pesanannya Popon ya. Iya, Cek. Sebentar selesaiin ini dulu ya, Cek. Ya, Teh Mimin. Bu, Cek. Iya, Pon, aku. Kamu dulu deh. Kamu dulu aja deh. Yaudah. Cek, kalau beli voucher listrik yang cepet di mana ya? Oh, di Tokopedia aja, Pon. Tokopedia. Apaan, Cek? Bukan, Tokopedia, Pon. Mall online terbesar di Indonesia. Apa yang Popon butuhkan dimulai dari Tokopedia. Wah, emang bisa, Cek, beli voucher listrik? Bisa dong, Pon. Cuma di Tokopedia aja pemberi harapan pasti. Pasti promonya. Wah, banyak promo. Lihat nih, Pon. Tokopedia itu menawarkan cashback 10% hingga 100.000. Wah, lebih murah ya, Cek. Iya, Pon. Tapi caranya gimana, Cek? Nih, Pon, kamu harus download dulu Tokopedia di Play Store atau di App Store. Terus klik, pilih voucher listrik, masukin nomor tokennya, terus Popon masukin kodenya. Dengan promo, pasti hemat tanpa spasi, Pon. Ah, lebih gampang. Ya udah, Popon nanti mau download. Ya, Pon. Oh ya, Cek. Tadi kamu mau cerita apa? Ya, Pon. Ice mau curhat. Ada apa, Cek? Masa Ice disangkan udah nyakitin Wairah? Nyakitin? Nyakitin kenapa, Cek? Iya, Pon. Katanya Ice tuh kalau ngomong gak sopan. Padahal kan Ice mah cuma ngejalanin tugas aja dari Mang Engkos. Tinggal minta maaf aja ke Wairah, selesai. Ih, Ice kan gak salah, Popon. Tapi kalau Wairah ngerasa disakitin sama kamu, berarti ada yang salah. Bisa dari cara kamu ngomong atau cara kamu memperlakukan Wairah. Mungkin kamu gak niat nyakitin Wairah, Cek. Jadi kamu gak ngerasa. Ih, Popon mah begitu. Udah sama kayak Mang Engkos ngomongnya. Popon juga belajar dari Bu Yola, Cek. Terus jadi Ica harus gimana, Pon? Ya kamu tinggal minta maaf atuh sama Wairah. Minta maaf gak bikin kamu rugi, Cek. Minta maaf juga gak bikin kamu rendah diri, Cek. Dunia materi telah menggelapkan hati, merubah cara berpikir dan bertindak. Uang yang sejatinya menjadi salah satu yang menopang kita hidup, menopang kita, menegakkan tulang punggung kita supaya bisa beribadah kepada Sang Halik. Hari ini berubah fungsi karena gelapnya hati. Hari ini uang dan dunia materi berubah fungsi menjadi tujuan hidup. Akibatnya, kebenaran yang ada dalam hati berubah menjadi kebenaran dunia materi. Ini malapetaka. Kalau hati kita diisi oleh dunia materi, yang kita temukan hanyalah keserakahan, ketamakan, keangkuhan, kesombongan. Padahal hati, kolbu adalah nahoda untuk baik buruknya perilaku seseorang. Bukan